Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 646-650. Apakah Han Song dibunuh dengan cara ditusuk pada titik akupuntur itu dengan jarum perak? Orang-orang sangat terkejut hingga mereka tidak dapat mempercayainya. Begitukah? Saya pikir Han Tianyi, sebagai dokter alami, harus punya cara untuk mendeteksinya. Jericho Lee berkata sambil tersenyum tipis. Begitu suaranya turun, Han Shaocheng pergi ke tubuh Han Song tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian dia membalikkan tubuhnya dan memeriksa tulang punggungnya. Meskipun mata jarumnya sangat kecil di bawah jarum perak kecil, bagaimana mungkin Han Shaocheng, sebagai pengobatan tradisional Tiongkok, tidak menemukan mata jarumnya? Benar saja, setelah pencarian yang sabar dan cermat, dia menemukan lubang kecil dari jarum tersebut, dan wajahnya tenggelam. Ketika orang-orang melihat reaksinya, mereka tidak yakin apakah yang dikatakan Jericho Lee itu benar atau tidak. Ya Tuhan, lagu Han sangat beracun. Saya membunuh orang dengan metode pengobatan tradisional Tiongkok. Semua orang gempar. Mereka tidak menyangka si pembunuh akan membunuh dengan cara yang aneh. Artinya, saya tidak membunuh Han Song, pembunuhnya adalah orang lain. Wajah Sen Shaokun penuh ekstasi. Ya. Pembunuhnya membunuh orang dengan titik akupuntur, yang menunjukkan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan Shaokun. Ya, sebelum Shaokun mendorong Lagu Han masih hidup. Sen Kang, Sen Tianfeng dan yang lainnya semuanya lega, menunjukkan ekspresi gembira, yang membuat Sen Shaokun benar-benar bersih dari ketidakadilan. Han Shaocheng juga seorang pria yang tercerahkan, mengangguk, karena itu tidak ada hubungannya dengan Shaokun, dia tidak bersalah. Mendengar ini, Sen Shaokun merasa lega, hebat. Jericho Lee, terima kasih dia bisa menghilangkan keluhannya, berkat Jericho Lee. Ini adalah Jericho Lee yang menoleh dan menatap Zhang Long. Oh, saya tidak tahu, seseorang baru saja mengatakan bahwa saya tidak dapat menemukan penyebab kematian orang mati. Apakah ada hal lain yang perlu saya katakan sekarang aku? Wajah Zhang Long seperti warna tanah, dan dia berada di tempat yang sama. Suasana hatinya lebih buruk daripada memakan lalat. Awalnya, dia berpikir bahwa sangat mustahil bagi Jericho Lee untuk mengetahui penyebab kematian Han Song, tetapi dia tidak tahu bahwa Jericho Lee dapat menyimpulkan penyebab kematian dari sehelai bulu pena dan bahkan filamen kecil. Sungguh monster. Kerumunan itu terdiam dan memandangnya dengan aneh. Baru saja Zhang sudah lama mengejek Jericho Lee. Mereka juga melihatnya. Sejujurnya, Zhang Long tidak bisa mengetahui penyebab kematiannya. Mereka tidak menyalahkannya. Hanya saja sindiran Zhang Long membuat mereka merasa berpikiran sempit. Ya. Detektif yang hebat, mari kita penuhi taruhannya. Jericho Lee memandangnya sambil tersenyum. Ekspresi Zhang Long bisa berubah. Sejujurnya, dia tidak ingin memenuhi perjanjian perjudian dari lubuk hatinya. Tidak ingin berlutut sama sekali. Tetapi jika dia tidak berlutut, dia akan memukul wajahnya sendiri dan menjadi pengkhianat. Selain itu, ada begitu banyak orang di sini. Begitu dia gagal, reputasinya akan hilang. Berpikir mendengar hal ini, Zhang Long mengatupkan giginya dan berlutut di depan Jericho Lee, aku tidak sebaik orang lain. Saya yakin untuk kalah. Akan lebih baik seperti itu. Jericho Lee tidak tahan sama sekali. Dia bersedia menerima kekalahan. Dia menang. Wajar baginya untuk menerima taruhan lokal. Semua orang melihat pada Zhang Long yang telah berlutut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Jika kamu mengetahuinya hari ini, kamu pasti sudah mengetahuinya. Pada awalnya, jika dia tidak keras kepala dan terus-menerus memprovokasi Jericho Lee tidak akan membuat tindakan seperti itu. Sebuah taruhan. Pada akhirnya, Zhang Long akan kalah. Itulah akhir dari taruhannya. Pada saat ini, Han Shaocheng mendatangi Jericho Lee dan menatapnya. Karena kamu dapat mengetahui penyebab kematian Han Song, kamu juga bisa mengetahui siapa yang membunuhnya, bukan? Siapa ini? Siapa yang melakukannya? Li Jericho Lee Lengleng, Han Tianyi jangan khawatir, karena aku sudah mengetahui penyebab kematiannya, tentu saja aku tidak akan membiarkannya pergi. Mendengar ini, Han Shaocheng menghela nafas lega, baiklah, katakan saja. Ya. Jericho Lee memandang Sen Shaokun dengan ekspresi santai, memikirkannya dan berkata, sebenarnya, kematian Han Song ada hubungannya dengan Shaokun. Sen Shaokun, yang baru saja mencuci nama si pembunuh, tidak punya waktu untuk lebih bahagia. Wajahnya muram saat mendengar ini. Tidak. Dia dibunuh oleh akupuntur. Apa hubungannya dengan saya? Ya.
Jika penyebab kematiannya tidak diketahui, mengapa Anda mengandalkan Shao Kun lagi? Sen Tianfeng mengerutkan kening dengan tidak puas. Jangan khawatir, Jericho Lee melambaikan tangannya, jangan tidak sabar. Saya belum selesai. Mengapa kamu begitu khawatir satu persatu? Baiklah, katamu. Mereka perlu melihat bagaimana Jericho Lee menjelaskan semuanya dengan jelas. Jericho Lee pergi ke jendela, menghadap ke jendela, apa yang kamu lihat? Kamu menghadap ke jendela. Apa lagi? Apa lagi? Mereka sangat terkejut sehingga mereka tidak dapat melihat apapun. Kamu bisa datang ke jendela dan berhati-hati agar tidak merusak barang bukti. Jericho Lee mengingatkan kalimat itu, dan orang-orang segera pergi ke jendela dengan hati-hati. Dia menunjuk ke ambang jendela, kamu perhatikan, di kanan bawah ambang jendela, ada sedikit bubuk kapur putih. Itu hanya bubuk kapur. Dinding ruangan ini dicat dengan pasta kapur. Tentu saja akan ada bubuk kapur, Sen Tianfeng tidak setuju. Sebenarnya memang benar, tapi tidakkah kamu menemukan bahwa di bawah ambang jendela, hanya ada sedikit bubuk kapur di sebelah kanan, tapi tidak di sebelah kiri? Jericho Lee bertanya sambil tersenyum. Penonton tercengang dan dengan cepat menjulurkan kepala untuk melihat. Sepertinya tidak ada apa-apa di sebelah kiri. Bersih. Sen Shaokun bergumam. Kalau dilapuk dan jatuh secara alami, maka bubuk kapur akan lebih seragam. Bubuk kapur akan ada di mana-mana di bawah ambang jendela, dan akan menyebar sangat merata. Tapi lihatlah, semua bubuk kapur di sebelah kanan terkonsentrasi di sana. Sejumput. Tidak ada bubuk kapur di sebelah kiri, dan hampir tidak ada bubuk kapur di sebelah kiri. Hanya ada sedikit di paling kanan. Setelah mengamati, seperti yang dia katakan. Apa maksudnya? Han Shaocheng tidak bisa mau tak mau bertanya. Kamu menontonnya. Jericho Lee mendorong semua jendela ke kiri, lalu berdiri di sebelah kanan, melompat, dan akhirnya melompat keluar ruangan. Kebanyakan orang tidak tahu tentang tindakannya, tetapi Sen Shaokun, yang berdiri paling kanan, memiliki mata yang tajam. Dia mengamati bahwa ketika Jericho Lee melompat ke jendela, pakaiannya bergesekan dengan tepi kanan jendela dan mengikis sedikit bubuk kapur. Dia segera berseru, pembunuhnya melarikan diri dari jendela. Dia mengikis ke dinding, bubuk kapurnya terkikis oleh pakaian. Apa? Kerumunan itu terkejut. Pengamatan yang bagus. Apa yang saya lakukan tadi adalah ketika si pembunuh meninggalkan ruangan, pakaiannya secara tidak sengaja menggores tepi dinding, sehingga menimbulkan sedikit bubuk kapur. Jadi, pembagian bubuk kapur di bawah tepi jendela itu aneh sekali. Orang-orang tiba-tiba sadar. Han Shaocheng bertanya lagi, maksudmu si pembunuh melarikan diri dari jendela setelah membunuh orang? Tapi ketika Han Song meninggal, tidak ada seorang pun di ruangan itu kecuali Shao Kun. Bab 647. Sen Shaokun dan Han Song adalah satu-satunya orang di ruangan itu hari itu. Sen Tianfeng dan istrinya melihat pertengkaran itu dengan mata kepala mereka sendiri. Kemudian Sen Shaokun mendorong lagu Han hingga menyebabkan kematian. Jika si pembunuh membunuh seseorang di dalam ruangan, bagaimana mungkin mereka tidak melihatnya? Bisakah kamu membuat orang lari? Tidak. Jericho Lee menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata sambil tersenyum, kalian semua terjebak dalam kesalahpahaman. Siapa yang memberitahumu bahwa pembunuhnya membunuh orang di ruangan ini? Ah, penonton tercengang. Han Shaocheng dan yang lainnya langsung bingung. Mereka tidak membunuh orang di ruangan itu. Bagaimana si pembunuh membunuh orang? Anda terbiasa berpikir bahwa si pembunuh harus melakukannya sendiri pada saat korban meninggal. Faktanya, si pembunuh bukanlah melarikan diri dari ruangan ini, bukan untuk melarikan diri setelah membunuh, tetapi untuk mengambil senjatanya. Jericho Lee menjelaskan sambil tersenyum. Ambil senjatanya. Mata Sen Shaokun membelalak. Maksudmu si pembunuh secara diam-diam mengambil senjata pembunuhnya ketika tidak ada orang lain di ruangan itu, dan kemudian melarikan diri dari jendela setelah seseorang sudah meninggal. Akhirnya dia meninggalkan senjatanya di rumput. Jericho Lee mengangguk sambil tersenyum, kamu punya otak yang bagus. Itu saja. Pembunuhnya tidak begitu berani. Dia membunuh di depan orang, jadi dia tidak bisa ditangkap. Dia masuk ke kamar, hanya untuk mengambil barang-barang itu. Senjata pembunuh, agar tidak terdeteksi penyebab kematian Han Song dan ditemukan di kepalanya. Orang-orang tiba-tiba menyadari, begitulah. Tapi tak lama kemudian Sen Tianfeng mengajukan keraguan lain, itu tidak benar. Ruangan ini telah ditutup sejak pembunuhan itu. Orang luar tidak bisa masuk sama sekali. Bagaimana si pembunuh bisa masuk ke ruangan ini? Dari dalam. Mereka tidak bisa dibuka dari luar. Jika Anda ingin masuk, Anda hanya bisa masuk dari gerbang. Sen Shaokun mau tidak mau menggema. Ini tentang identitas pembunuhnya. Akan kujelaskan padamu nanti.
Sudut mulut Jericho Lee menimbulkan senyuman penuh arti, dan matanya menyapu wajah semua orang. Penampilan semua orang sangat luar biasa. Orang-orang terlihat aneh. Kapan dia masih mempermainkannya? Pada saat ini, Sen Kang bertanya dengan rasa ingin tahu, terlepas dari identitas si pembunuh, bagaimana Anda tahu pasti bahwa si pembunuh pasti telah mengambil senjatanya sebelum dia melarikan diri dari jendela, bukannya setelah dia membunuh, dia melarikan diri dari jendela. Begitu hal yang meragukan ini diangkat, semua orang tidak bisa menahan diri untuk mengangguk. Jericho Lee tertawa dan menunjukkan tangannya tanpa daya. Ini tidak terlalu pasti. Apakah menurut Anda jika si pembunuh ada di dalam ruangan ketika dia membunuh, Sen Shaokun dan Han Song tidak akan menemukannya? Terlebih lagi, jika itu benar-benar sama seperti yang Anda duga, si pembunuh harus bersembunyi di dalam ruangan ketika dia membunuh. Ruangan ini sangat besar, di mana dia bisa bersembunyi. Sebuah penjelasan membuat orang tiba-tiba, tetapi pada saat yang sama, mereka tidak geli. Mereka sungguh bingung menanyakan pertanyaan konyol seperti itu. Ya, saat pembunuhnya ada di dalam kamar, mereka tidak buta. Selain itu, ketika si pembunuh bersembunyi di dalam kamar, dia akan meninggalkan jejak kaki dan bekas lainnya. Baik polisi maupun Zhang Long telah memeriksa ruangan tersebut, dan tidak ada jejak yang mencurigakan sama sekali. Dengan kata lain, Sen Shaokun mendorong Han Song sampai mati, dan pembunuhnya tidak ada sama sekali. Kalau begitu bisa dibuktikan kalau si pembunuh memang membunuh di tempat lain. Tapi itu tidak benar. Kalau si pembunuh tidak ada di tempat kejadian, bagaimana dia bisa membunuh? Jericho Lee mengambil filamen itu dan menuangkannya ke udara. Filamennya segera berubah dari lunak menjadi lurus. Seperti yang baru saja Anda lihat, jika filamen ini keras, seperti jarum perak, ia menembus jauh ke dalam titik tulang belakang di punggung, yang akan menyebabkan kematian mendadak. Ya, itu yang kamu katakan. Tetapi meskipun benda ini dapat menggantikan jarum perak untuk mencapai efek akupuntur yang sama, jika tidak ada yang menggunakan jarum tersebut, tidak ada cara untuk membunuh orang. Ya. Bukankah Shaokun yang membunuh orang dengan jarum? Semua orang mulai berbicara, dan mereka semua bingung. Jericho Lee mendengarkan komentar mereka dan berkata sambil tersenyum, apa yang kamu katakan itu benar. Mustahil Shaokun menikamnya dengan jarum, kalau tidak dia sudah terlihat sejak lama. Ke punggung Han Song sejak awal, dan tepat ketika dia bertengkar dengan Shaokun, Shaokun mendorongnya. Ketika Han Song jatuh, kawat serat, yang tidak cukup dalam, tiba-tiba menjadi dalam, menyebabkan kematian mendadak. Kapan ini komentar keluar, semua orang terkejut. Kerumunan melotot, dan mereka semua terengah-engah pada saat berikutnya. Iya. Kalau Han Song tiba-tiba terjatuh, saat punggungnya menyentuh tanah, dia tinggal menusukkan jarum perak ke dalam daging. Kalau dalam, bukankah dia akan mati? Mereka semua tiba-tiba menyadari, seolah-olah mereka memahami segalanya. Segera, Han Shaocheng memikirkan sesuatu yang lebih dalam. Dia menoleh dan menatap Jericho Lee, artinya, lagu Han telah ditonton oleh orang-orang sebelumnya dan disuntik secara diam-diam. Apakah ada rencana-terencana untuk menyalahkan Sen Shaokun atas kematiannya? Muncul. Cerdas. Jericho Lee menjentikkan jarinya dan berkata, sebenarnya, dia adalah beban yang telah dimanfaatkan oleh orang lain. Dia mencoba membunuhnya dan memberinya suntikan. Kemudian dia tidak tahu bahwa dia memiliki konflik dengan Shaokun dan terbunuh. Saya kira dia tidak tahu bagaimana dia mati sampai dia mati. Sialan, wajah Han Shaocheng tiba-tiba menjadi sangat muram, siapa yang akan membunuhnya seperti ini? Haha, siapa tahu, mata Jericho Lee menyipit sedikit. Han Shaocheng memusatkan pandangannya padanya, karena kamu dapat mengetahui penyebab kematian Han Song, kamu harus tahu siapa pembunuhnya. Lagu Han adalah muridku yang paling menonjol. Aku harus membalaskan dendamnya. Baiklah, Han Tianyi, jangan marah. Jangan tidak sabar. Wajah Jericho Lee ditutupi dengan senyuman, dan dia mengambil filamennya. Han Tianyi tidak penasaran, mengapa benda setipis rambut bisa membunuh orang. Han Shaocheng tiba-tiba mandek, dan orang lain bingung. Sejujurnya, mereka masih belum tahu apakah filamen tersebut adalah senjata pembunuh yang disebutkan oleh Jericho Lee. Mereka juga melihat untuk pertama kalinya bahwa seseorang dapat membunuh dengan benda sekecil dan rapuh itu. Sepertinya Han Tianyi tidak tahu, kata Jericho Lee dengan senyum yang lebih kuat. Biar kujelaskan padamu. Sebenarnya ini bukan serat biasa. Saya baru saja mengamatinya dengan cermat sejak lama. Kalau tebakanku benar, seharusnya itu adalah fiber di beberapa produk elektronik, seperti fiber di kabel earphone. Bab 648. Semua orang penasaran, dan segera datang untuk mengamati.
Sen Shaokun akrab dengan produk elektronik seperti earphone yang suka digunakan anak muda. Setelah melihatnya sebentar, dia berkata dengan sangat yakin. Itu benar. Ini adalah serat pada earphone. Itu benar, tetapi apakah itu benar-benar dapat digunakan untuk membunuh orang? Beberapa orang tetap skeptis. Jericho Lee dengan tenang tersenyum, tentu saja. Bagi pembunuh, apapun bisa dijadikan senjata. Alasan pembunuh memilih filamen adalah karena cenderung transparan, dan sulit ditemukan keberadaannya karena matanya yang buruk. Dan sangat tipis, dalam kasus yang keras, sebanding dengan ujung jarum, sangat mudah untuk menembus kulit manusia. Maka sangat mudah untuk menusuk titik akupuntur untuk membunuh orang. Jadi begitu, Han Shaocheng tiba-tiba mengangguk, tetapi benda ini biasanya lunak, bagaimana menjadi keras? Jericho Lee berpikir sejenak dan berkata, karena Han Tianyi adalah pengobatan tradisional Tiongkok, haruskah dia mengetahui keberadaan Qi? Qi. Apakah yang Anda maksud adalah Qi yang disebutkan dalam teori dasar pengobatan tradisional Tiongkok? Han Shaocheng memiliki alis yang tajam. Ya, Jericho Lee mengangguk. Saya hanya mendengar tentang Qi dan Yuan Qi dalam pengobatan tradisional Tiongkok, tapi apa hubungan antara Qi dan serat? Han Shaocheng tidak mengerti. Meskipun ia memiliki pengetahuan mendalam dalam pengobatan tradisional Tiongkok, ia hanya tahu sedikit tentang Qi. Tentu saja, ini masalah besar. Ada beberapa hal yang mungkin tidak Anda percayai. Qi itu nyata. Jericho Lee memandang semua orang dan berkata, saya ingin tahu apakah ada yang pernah mendengar tentang prajurit itu. Pejuang. Mendengar kata ini, banyak orang menggelengkan kepala karena bingung. Namun, Sen Kang memiliki banyak pengetahuan dan berkata, maksud Anda, tipe prajurit yang memiliki kekuatan besar dan dapat terbang melewati atap dan tembok? Ya. Apakah prajurit itu benar-benar ada? Orang tua itu tidak berbohong padaku. Sen Kang bergumam. Ketika yang lain mendengar ini, mereka menoleh dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Kakek, apa yang kamu bicarakan? Mengapa saya tidak mengerti? Tuan Sen Shaokun tidak dapat memahaminya. Sen Kang mengangkat wajahnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Anda seharusnya pernah mendengar tentang Tuan Li. Ya. Dikatakan bahwa dia adalah orang paling terkenal di kota Lusu. Orang yang menjalankan perusahaan Rende, yang akhir-akhir ini berkembang pesat. Semua orang telah mendengarnya. Sen Kang menjelaskan perlahan, sejujurnya, Guru Li adalah seorang pejuang. Orang tua, saya kenal beberapa orang di keluarga Yun. Saya telah bertanya kepada mereka bahwa ada orang yang sangat kuat di dunia ini. Mereka bisa melakukannya semua yang ingin mereka lakukan, membunuh orang. Bahkan sebutir peluru pun bisa lolos. Ah, kerumunan itu terkejut. Sen Tianfeng tidak dapat mempercayainya. Ayah, apakah kamu bercanda? Apakah ada orang seperti itu di dunia ini? Bagaimana bisa seperti menceritakan dongeng? Itu bukan dongeng. Sen Kang memelototi putranya. Saya pikir mereka juga menceritakan dongeng, tapi saya menanyakannya beberapa waktu lalu. Ada sebuah tempat bernama Sekolah Seni Bela Diri Rende di kota Lusu. Semua orang di dalamnya adalah seniman bela diri. Saudara Li, kamu adalah seorang pejuang. Apakah kamu juga seorang pejuang? Jericho Lee tidak menyangkalnya dan mengangguk. Sen Kang menarik napas dingin, wajahnya menjadi serius, tidak heran. Masuk akal. Kakek, apa yang kamu mengerti? Sen Shaokun semakin bingung, dan orang lain tidak mengerti mengapa dalam seni bela diri, keseluruhan pribadi Sen Kang telah berubah. Sen Kang memandangi orang-orang yang kebingungan dan menghela nafas, tidak mengherankan jika kamu tidak mengerti. Menurut orang tua dari keluarga Yun, dalam masyarakat modern saat ini, prajurit adalah satu-satunya dari 10.000 orang untuk menjadi seorang pejuang. Siapapun yang bisa menjadi seorang pejuang akan memadatkan aliran Qi di tubuhnya, yang disebut Qi sejati. Qi sejati dapat menyembuhkan luka orang, bertarung dengan orang, dan mengendalikan beberapa objek untuk mengerahkan berbagai efek magis. Hanya sekarang, adik Li bisa membuat serat sutra menjadi keras seperti jarum perak. Apakah itu efek dari Qi yang sebenarnya? Begitu suara itu turun, semua orang menoleh untuk menatap Jericho Lee. Berbicara dengan orang yang berpengetahuan berarti menghemat waktu, tulis Jericho Lee di tangan kanannya. Agar orang dapat melihat lebih jelas, dia mengambil handuk dari lemari dan meletakkannya di tangan kanannya. Puff. Qi asli memancar keluar dan naik seperti angin, meniup handuk. Mereka segera melihat handuk itu tergantung di udara di tangannya, tetapi tidak jatuh. Mereka semua melebarkan mata dan terkejut. Sen Shaokun mengusap matanya. Apakah aku terpesona? Apakah aku berhalusinasi? Ya, saya akan menemui dokter mata. Aku mungkin belum bangun. Selain kaget, reaksi pertama mereka adalah mereka tidak percaya dan mengucek mata dengan tatapan neraka. Itu benar Qi.
Wajah Sen Kang menjadi bersemangat dan dia tidak bisa menahannya. Jericho Lee mengambil handuk itu dan melemparkannya ke lemari. Alasan mengapa filamen dapat membunuh orang adalah karena pembunuhnya juga seorang pejuang. Dia menggunakan ki untuk mengontrol filamen dan membuatnya sekeras besi. Sehingga dia bisa menusuk tubuh Han Song seperti jarum perak. Meskipun orang-orang sangat terkejut hingga tidak bisa menahan diri, mereka harus memilih untuk mempercayainya di hadapan fakta. Saat ini, Zhang Long sudah tertegun dan berdiri di tempat yang sama. Dia merasa bahwa segala sesuatu hari ini telah sepenuhnya melampaui kesadarannya. Dia pusing dan dorongannya lemah. Saya tidak menyangka ada metode ajaib di dunia ini. Kami bodoh. Wajah Han Shaocheng penuh emosi dan kerumitan. Sebagai seorang dokter alami, ia sering mempelajari teori dasar pengobatan tradisional Tiongkok. Tetapi sampai sekarang, dia menemukan bahwa dia tidak memiliki jalan masuk sama sekali. Dia tidak tahu apapun tentang ki sebelumnya. Jericho Lee, apakah kamu seorang pejuang? Sen Shaokun sangat terkejut. Dia selalu berpikir bahwa keterampilan medis murni Jericho Lee lebih baik, tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia belum pernah mengetahui Jericho Lee. Anda tidak bisa menilai dari penampilan. Saya seorang pejuang. Apakah saya terkejut? Jericho Lee memutar matanya. Sen Shaokun berkata sambil tersenyum, saya sangat terkejut. Saya tidak menyangka bahwa orang yang saya kenal secara tidak sengaja ternyata begitu hebat. Haruskah dia mengatakan bahwa dia kurang beruntung? Jika Anda kembali dan membeli tiket lotre, Anda mungkin memenangkan 50 juta. Han Shaocheng menghela nafas, aku tidak menyangka lagu Han akan dibunuh seperti ini. Ekspresinya campur aduk, dan penyebab kematian Han Song jauh lebih rumit dari yang dia kira. Orang tidak bisa tidak diam. Memang jika bukan karena penjelasan Jericho Lee, mereka mungkin tidak akan pernah mau mengetahui penyebab sebenarnya kematian Han Song. Ngomong-ngomong, Saudara Lee, karena kamu adalah seorang pejuang, aku bingung, kata Sen Kang tiba-tiba. Prajurit itu memiliki kekuatan yang sangat kuat. Sangat mudah untuk membunuh orang biasa. Tidak perlu memainkan banyak trik. Terlebih lagi, mengapa Anda harus menggunakan senjata pembunuh seperti sutra daripada jarum perak? Bab 649. Mendengar pidatonya, Jericho Lee tertawa. Sen Kang terkejut. Saudara Lee, ini. Tuan Sen, sepertinya Anda juga salah paham. Jericho Lee mengulurkan tangannya dan berkata dengan agak enggan, prajurit itu benar-benar memiliki kekuatan yang sangat kuat, tetapi hanya karena dia kuat, setiap gerakannya menarik perhatian orang. Oh, bagaimana menurutmu? Salah satu akar kekuatan seorang pejuang terletak pada ki sejatinya. Ki sejati seorang pejuang tidak dapat dirasakan oleh orang biasa, tetapi mudah dideteksi jika Anda seorang pejuang. Dengan kata lain, jika si pembunuh tidak menggunakan trik itu untuk bunuh diri, dia pasti akan menggunakan ki aslinya. Selama dia menggunakannya, akan ada sisa ki asli. Apalagi jika orang terbunuh, mau tidak mau mereka akan terbunuh. Berlumuran darah orang mati, dan meninggalkan ki yang asli pada orang mati. Anda berpikir, apakah tubuh si pembunuh berlumuran darah, atau tubuh orang yang meninggal berlumuran ki asli, bukankah itu semua bukti yang jelas? Jangan berkelahi diri sendiri, nafas orang berbeda satu sama lain. Ki yang sebenarnya akan berbeda secara alami. Itu juga akan berubah dengan seni bela diri dan seni bela diri yang dilatih oleh praktisi seni bela diri. Oleh karena itu, cukup mudah untuk mengidentifikasi di antara para praktisi seni bela diri. Tentu saja, ki yang sebenarnya tidak selalu tersisa. Biasanya menghilang dalam beberapa hari. Namun kematian Han Song tidak lama, hanya 2 atau 3 hari. Jika si pembunuh membunuhnya dengan ki asli, dia pasti akan meninggalkan ki asli orang mati. Selama ada seorang pejuang di tempat kejadian dan dia menyadari sisa ki, cepat atau lambat dia akan menemukan pembunuhnya. Adapun noda darah pada si pembunuh, lebih sederhana. DNA setiap orang berbeda. Tidaklah mudah untuk menaruh anjing polisi pada darah seseorang dan menemukan pembunuhnya berdasarkan bau darahnya. Setelah mendengarkan penjelasannya, orang-orang tiba-tiba menyadari bahwa memang demikian. Tampaknya pemikiran mereka terlalu sederhana. Banyak sekali liku-liku di dalamnya. Sungguh menakutkan. Pembunuh itu dengan sengaja menggunakan serat sutra sebagai senjata pembunuhan, haruskah alasannya sama? Han Shaocheng bertanya. Kalau pakai jarum perak, titik akupuntur, tusukan yang dalam pasti ketemu darah. Asal lihat darahnya sama saja dengan menyalahkan diri sendiri. Senjata pembunuh itu mudah ditemukan melalui anjing polisi dan alat pencarian lainnya. Tapi filamennya berbeda. Sangat kecil. Tidak akan terlihat darah jika ditempelkan, sehingga sulit meninggalkan bau. Dan karena lembut, kebanyakan orang tidak menganggapnya sebagai senjata pembunuh.
Yang paling penting adalah sebagai senjata pembunuh, filamen semacam ini terlalu mudah dihancurkan. Tidak perlu disembunyikan. Api bisa membakarnya. Dengan itu, Jericho Lee mengeluarkan korek api dan menyalakan filamen di tangannya. Orang-orang kaget, bagaimana caramu membakar senjatanya? Senjata pembunuhnya adalah filamen, tapi bukan yang ini. Saya sudah mengatakan bahwa senjata pembunuh dari filamen sangat mudah dihancurkan. Dan meninggalkannya di rumput. Itu hanya alat yang saya temukan untuk menjelaskannya. Sebenarnya Jericho Lee sudah tahu sejak awal bahwa senjata pembunuh itu bukanlah filamen, tetapi pasti tidak ada bedanya dengan filamen. Mendengar hal tersebut, penonton pun merasa lega. Ternyata mereka ketakutan setengah mati tadi. Pembunuhnya sengaja menggunakan senjata seperti serat untuk membunuh, dan dengan sengaja menghindari kemungkinan sisa bukti. Terlihat bahwa dia seharusnya merencanakan dengan hati-hati untuk membunuh Han Song, dan kemudian menanamkan tanggung jawab pada Shen Shaokun. Shen Shaokun mengepalkan tinjunya, dipenuhi amarah, brengsek. Ternyata si pembunuh sengaja menghitung. Saat ada konflik antara Han Song dan aku, dia mendorongnya. Kebetulan dia menyalahkanku atas pembunuhan itu. Dia baru mengerti kenapa Jericho Lee mengatakan bahwa kematian Han Song ada hubungannya dengan dia. Dapat dikatakan bahwa Han Song tidak akan mati tanpa bantuannya. Faktanya, bahkan tanpamu, Han Song pasti akan mati. Pembunuhnya selalu mengawasimu. Dia akan menyalahkanmu dengan cara lain. Jericho Lee menjelaskan dengan suara yang dalam. Penonton sangat mengagumkan, dan kemarahan Shen Shaokun sulit untuk dihilangkan. Biarkan aku menemukan pembunuhnya. Aku tidak akan pernah membiarkan dia pergi. Ya, pembunuhnya sangat berani. Bagaimana Anda bisa berpikir untuk membunuh orang sedemikian rupa? Kita harus menemukan pembunuhnya dan memintanya untuk membayar nyawanya. Orang-orang juga sangat marah. Saat ini, mereka telah bekerja keras untuk mempelajari kasus ini tanpa petunjuk apapun. Kini kasusnya akhirnya selesai, namun mereka merasa seperti sedang dipermainkan oleh tepuk tangan. Yang paling kesal adalah Han Shaocheng. Ketika muridnya meninggal, dia hampir membiarkan si pembunuh lolos begitu saja. Jika bukan karena Anda, saya khawatir kebenarannya akan hilang selamanya. Ya. Jika bukan karena Jericho Lee, saya akan melompat ke Sungai Kuning dan tidak bisa menghapus keluhan saya. Shen Shaokun sangat senang bisa melarikan diri dan mencari bantuan Jericho Lee. Jericho Lee terkekeh, saya hanya menyimpulkan dari temuan saya sendiri. Dengan kata lain, karena dia adalah seorang pejuang, dia akan mempertimbangkan si pembunuh dari sudut pandang seorang pejuang. Jika orang awam tidak memikirkan hal ini, mereka tidak akan bisa menemukan kebenarannya. Jadi, bisakah kamu menemukan pembunuhnya? Han Shaocheng memusatkan perhatian padanya. Ini. Jericho Lee ragu-ragu. Tolong, Jericho Lee, tolong bantu aku. Aku tahu kamu bisa menemukan begitu banyak hal. Kamu pasti tahu sesuatu tentang si pembunuh. Jika kamu tidak membantu, tidak ada yang akan menemukan si pembunuh. Kata Shen Shaokun tulus. Shen Kang dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menggema, ya. Asal-usul seni bela diri sangat istimewa. Bahkan jika kita menemukan petunjuk, kita tidak dapat menangkap siapapun. Jericho Lee merenung sejenak dan mengangguk, oke. Melihat ini, semua orang merasa lega. Sebenarnya saya perhatikan halamannya sedikit berbeda sejak saya baru memasuki gerbang rumah, kata Jericho Lee. Oh, bagaimana menurutmu? Saya perhatikan ada nafas yang berbeda di luar halaman. Saya katakan bahwa nafas seorang pejuang berbeda dari nafas orang biasa. Anda tidak bisa merasakannya, tetapi prajurit itu bisa rasakan. Jadi aku tahu dari awal bahwa orang yang membunuh Lagu Han bukanlah seorang pejuang. Kata-kata Jericho Lee dipahat, dan matanya bersinar dengan warna yang aneh. Selain itu, saya telah menjelaskan penyebab kematian Han Song dengan sangat jelas. Pembunuhnya membunuhnya dengan titik akupuntur, yang menunjukkan bahwa si pembunuh mahir dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Jarang sekali melihat mereka yang memenuhi kedua ciri tersebut. Banyak orang kaget saat mencabut alis. Memang jarang sekali yang mempelajari pengobatan tradisional Tiongkok, khususnya ilmu bela diri. Shen Shaokun tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, maksudmu pembunuhnya adalah seseorang yang kita kenal. Bab 650. Ya. Tepatnya, dia tidak hanya mengenalmu, tapi juga Han Song, dan dia harus memiliki hubungan yang baik dengan Han Song. Jika tidak, dia tidak akan pernah dekat dengan Han Song dan bermain tangan hitam secara diam-diam. Mulut Jericho Lee terpikat, dan sisa cahaya dari sudut matanya menyapu ke arah tertentu. Hal ini membuat masyarakat waspada. Wajah Han Shaocheng tiba-tiba berubah dan menatap beberapa orang di sekitarnya. Saat mereka melihat Han Shaocheng, wajah mereka menjadi pucat.
Han Tianyi, bukan aku. Han Gang segera menjelaskan. Bukan aku, Tuan. Aku memiliki hubungan yang baik dengan kakak senior Han. Bagaimana aku bisa membunuhnya? Adik laki-laki Han Song, Wei Tian, dengan cepat mengklarifikasi. Bukan aku. Kakak senior Han dan aku tidak punya keluhan atau dendam. Mengapa membunuhnya? Apa gunanya aku membunuhnya? Yang lain menggelengkan kepalanya untuk membela diri. Saya bodoh membunuh kakak senior Han. Tuan, Anda tahu bahwa kakak senior Han dan saya adalah sepupu. Jika saya membunuhnya, bukankah keluarga saya akan mencabik-cabik saya? Saya tidak bisa melakukan hal seperti itu, Han Ming. Menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan jujur. Keempatnya memiliki reaksi yang berbeda, tetapi mereka semua menjelaskan diri mereka sendiri. Tidak ada yang mengakui bahwa mereka telah membunuh Han Song. Tentu saja, semua orang bodoh tahu, bagaimana bisa seorang pembunuh dengan sukarela mengakui bahwa dia adalah seorang pembunuh. Hanya dalam kasus terungkap sepenuhnya, tidak bisa menyesatkan, akan memilih untuk mengakui. Wajah Han Shaocheng tenggelam dan dia bersenandung dingin, siapa pembunuhnya? Pria itu tahu di dalam hatinya. Meskipun dia mungkin tidak mengakuinya sekarang, begitu dia ketahuan, dia sendiri yang harus menanggung akibatnya. 4 orang yang berhati lin, buru-buru mengubur kepala, tidak berani bicara. Itu benar. Mereka paling tahu siapa yang membunuh orang. Betapapun liciknya mereka, tidak ada yang akan percaya apa yang mereka katakan. Begitu kebenaran terungkap, orang itu akan menjadi tikus jalanan dan semua orang akan bertarung. Pada saat ini, Jericho Lee mengangkat bibirnya dan berkata dengan santai, saya pikir lebih baik bagi si pembunuh untuk mengambil inisiatif untuk berdiri sekarang, meskipun membunuh orang adalah kejahatan besar. Namun, mereka yang menyerahkan diri secara sukarela akan meringankan beberapa kejahatan. Sebaliknya, mereka yang tidak mengakui kejahatannya sampai ketahuan hanya akan menambah kejahatannya. Jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda bahwa jika Anda ingin membuktikan bahwa Anda tidak bersalah, sebaiknya Anda mengatakan apa yang Anda ketahui. Begitu suara itu turun, terjadilah keheningan. Sen Kang dan Han Shaocheng awalnya linglung, lalu warna berbeda muncul di mata mereka. Mereka diam-diam memilih diam dan tidak berkata apa-apa. Han Gang berempat tiba-tiba panik, menyadari bahwa mata semua orang tertuju pada dirinya sendiri, ada semacam mati rasa di kulit kepala, ingin melarikan diri dari dorongan hati. Aku, Han Gang segera menyapu lantai, mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Han Ming, Tuan, itu dia. Dia adalah pembunuh lagu Han. Han Ming tertegun, dan wajahnya segera menjadi sangat cemas. Apa yang kamu katakan? Jangan dimuntahkan. Aku tidak memfitnahmu. Kamu adalah orang yang paling mungkin membunuh Han Song. Omong kosong. Kakak bela diri Han dan aku adalah sepupu. Apa aku gila karena membunuhnya? Apakah aku ingin menjadi laki-laki? Hanya karena kalian sepupu dan dekat satu sama lain, kalian bisa membunuh orang. Han Gang bersenandung dingin, di sekolah kedokteran yang dibuka oleh guru, Han Song adalah murid magang yang hebat, dengan keterampilan medis terbaik dan bakat paling luar biasa. Akibatnya, keterampilan medismu menjadi yang terburuk. Sangat mungkin kamu iri dengan lagu Han, jadi kamu membunuhnya. Itu omong kosong. Han Ming, dengan wajah merah, berkata dengan marah, apa alasan aku harus iri pada sepupuku? Karena dia lebih baik dalam bidang kedokteran daripada aku. Ya. Seperti kata pepatah, kamu dan lagu Han dekat satu sama lain dalam penampilan. Mungkin aku tergila-gila padanya secara pribadi. Ada kecemburuan pada orang lain dan tidak ada kecemburuan pada diri sendiri. Kecemburuan orang tidak bisa diukur dengan akal sehat sama sekali perkataan Han Gang seperti mutiara, saling memukul tanpa henti. Wajah Han Ming memerah ketika dia tercekik. Dia tidak dapat menemukan bukti kuat untuk membantah. Dia hanya bisa memegangi wajahnya dan mengertakkan gigi dan berkata, itu idemu. Jangan gunakan hati seorang penjahat untuk mengukur perut seorang pria sejati. Apakah menurut Anda orang-orang seperti Anda suka berspekulasi dengan ide-ide yang berbahaya? Jangan membicarakannya, Ham, menurutku kamu tidak bisa mengatakannya. Tahukah kamu bahwa kamu sedang dalam masalah? Melihat sanggahan Han Ming lemah, Han Gang sangat bangga. Han Ming sangat marah karena dia tahu dia tidak bisa bersaing dengan orang lain. Aku tidak ingin macam-macam denganmu. Lagi pula, aku tidak akan pernah membunuh sepupuku. Haha, itu benar sekali. Siapa tahu kamu tidak akan melakukannya. Han Gang bangga dan tak kenal ampun. Matanya menyeringai, aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa sehari sebelum Han Song meninggal, aku kebetulan menemukan Han Ming dan Han Song bertengkar di rumah sakit. Begitu kata-kata ini keluar, suasana menjadi sunyi. Wajah Han Ming menjadi pucat. Apakah ini benar-benar kontradiksi kecil?
Dengan cibiran di wajahnya, Han Gang menoleh ke arah Han Shaocheng dan berkata, saya melihat mereka di sudut halaman. Mereka mulai berkelahi setelah berbicara. Jika Anda tidak percaya, lihat lengan Han Ming. Lengan kanannya robek dan tergores oleh Han Song kemarin. Bekas lukanya seharusnya tidak sembuh sampai sekarang. Wajah Han Ming menjadi lebih pucat. Tuan, saya tidak membunuh sepupu saya. Wajah Han Shaocheng sedingin es, menatapnya dengan dingin, dan suaranya tidak bersuhu sama sekali, sing-singkan lengan bajumu. Meski sekarang sudah musim gugur, suhunya masih relatif tinggi. Kebanyakan orang memakai kaos lengan pendek. Hanya Han Ming yang mengenakan kaos lengan panjang. Awalnya, Han Shaocheng tidak mempedulikannya, tapi sekarang setelah Han Gang menyebutkannya, sepertinya ada sesuatu yang lain di dalamnya. Aku. Wajah Han Ming berubah. Aku memintamu menyingsingkan lengan bajumu, apa kamu tidak mendengarku? Suara Han Shaocheng tiba-tiba meninggi dan amarahnya tak tertahankan. Ya. Han Ming menunduk dan menggoyangkan lengan tangannya. Benar saja, ada goresan mencolok di lengan kanannya. Meski sudah beberapa hari keropeng, namun belum sembuh total. Ketika mereka melihat bekas luka itu, mereka tersentak dan mundur. Otot wajah Han Shaocheng bergetar. Dia sepertinya menahan amarahnya dan mempertahankan akal sehatnya. Jika tidak, dia kemungkinan besar akan mencekik Han Ming sekarang. Tuan. Han Ming tidak berani bernapas. Dia menunduk dan tidak berani menatap wajah Han Shaocheng. Dia bisa membayangkan betapa marahnya Han Shaocheng. Brengsek. Kamu berani membunuh saudaramu. Apakah kamu masih manusia? Han Shaocheng tidak membuka mulutnya, tapi dia sangat marah. Kemarahan yang mengerikan membuat semua orang gemetar. Lutut Han Ming melunak karena ketakutan dan berlutut di tanah. Tuan, ini benar-benar bukan urusanku. Aku benar-benar tidak membunuh sepupuku. Tolong percaya padaku. Jika aku membunuh sepupuku, orang tuaku tidak akan membiarkanku sama sekali. Semuanya, dan keluarga pamanku tidak mengizinkanku pergi. Haruskah aku melakukan hal bodoh seperti itu?